Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaimin dengan NIM 2002 05501009. Dengan ini untuk pemenuhan praktik mata kuliah praktik perawatan dan perbaikan elektronika, di mana pada kali ini saya akan melakukan perawatan dan perbaikan pada pesawat dispenser. Baik, jadi di sini kita punya dispenser dimana kita akan tes di sini. Karena dispensernya sudah lama tidak digunakan, jadi kita cek dulu dengan kita colok dulu ke stop kontak. Nah, dan kita nyalakan saklar bagian belakang. Nah, kemudian kita lihat lampu indikatornya tidak menyala, berarti ada kerusakan di dalamnya. Jadi pertama-tama karena dispensernya kotor, mungkin terlebih dahulu kita bersihkan dulu supaya lebih nyaman dalam melakukan bongkarnya. Jadi pertama kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi di sini kondisi dari dispenser sudah lumayan bersih. Jadi pertama alat yang akan kita gunakan itu adalah obeng, kemudian multimeter, dan juga kuas untuk membersihkan bagian dalamnya. Jadi pertama langsung saja kita buka bagian belakang dispenser. Kita buka bagian belakang dispenser untuk melihat rangkaian dalamnya. Jadi dapat dilihat di sini bagian dalam dari dispensernya, dimana dapat kita lihat di sini ada termostat, dan di bagian bawah sini dia ada elemen pemanasnya. Kemudian ini ada selang untuk mengalirkan airnya. Jadi di sini termostat, kemudian bagian dalam sana terdapat lampu indikatornya. Jadi mungkin ini ada tempat kaleng untuk menyimpan airnya. Kemudian air yang dalam akan dipanaskan oleh elemen pemanas. Jadi pertama kita buka dulu di bagian mungkin supaya lebih nyaman kita cabut dulu di bagian saklar. Jadi yang ini kita simpan terlebih dahulu, dan kita buka dulu di bagian lampu indikatornya untuk melihat kondisinya. Baik, mungkin kita bersihkan saja bagian dalamnya yang kotor supaya lebih bersih. Baik, selanjutnya
Pertama kita ukur dulu di bagian saklarnya dalam posisi dalam posisi off terlebih dahulu. Kita cek, jadi kita ukur dulu pada posisi off. Jadi dapat dilihat ketika posisi off dia tidak terhubung, kemudian kita pakai ke kondisi on, nah dia terhubung, berarti kondisi saklar dia bagus. Kemudian kita ukur di bagian lampunya, di bagian indikatornya, apakah ada rangkaian yang putus atau tidak. Jadi di sini lampunya menyala, berarti lampunya tidak rusak. Untuk lampu hijau dia tidak menyala, jadi mungkin sudah rusak. Untuk lampu kuning kita akan cek lagi lampu kuning. Untuk lampu kuning untuk lampu kuning juga menyala. Dan kita coba sekali lagi untuk lampu hijau. Jadi memang lampu hijau sudah tidak menyala, tapi masih berfungsi bagian merah dan kuning. Jadi pertama kita lihat dulu di bagian sininya. Kita ukur dari saklar ke termostat, apakah terhubung atau tidak. Sepertinya kondisinya sini dalam kondisi yang bagus, jadi seharusnya tidak ada masalah ya. Jadi terhubung, jadi kondisinya dia dalam kondisi yang bagus. Terus kita ukur termostatnya. Nah, sepertinya ada masalah pada termostatnya, dan kita juga selanjutnya kita ukur ke kabel powernya. Kabel power dia langsung tersambung ke jadi di sini ya. Kemudian sini, kemudian dia ke merah, dia ke langsung elemen pemanas. Jadi kita coba hubungkan. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Jadi mungkin kita lihat dulu kondisi kabelnya. Jadi di sini dapat dilihat kabelnya itu ada kerusakan. Jadi kabelnya itu ada kerusakan di bagian sini. Jadi kita akan coba putuskan bagian sini, kemudian kita sambungkan dengan yang lebih baik. Jadi pertama
Dan kondisi di sini panas, terasa panas, cuma lampu indikatornya tidak menyala. Jadi pertama kita akan coba putuskan terlebih dahulu yang bagian sini. Baik, jadi di sini saya sudah kupas kabelnya. Kemudian nanti kita akan sambungkan kembali. Karena di sini kabelnya terlihat terbakar, jadi saya potong bagian sini dan bagian sini, kemudian saya sambungkan ke karena di sini terlihat terbakar yang mungkin mempengaruhi dispensernya. Kemudian kita setelah disambungkan kita isolasi supaya dia lebih aman. Baik, setelah kita hubungkan, kita tes lagi dari stekernya pertama ke yang biru dulu. Yang biru dia terhubung dengan yang ungu dulu, dia terhubung ke bagian sini. Kita hubungkan dulu yang biru. Jadi dapat dilihat di sini dia berhasil terhubung. Dia berhasil terhubung setelah disambungkan dari steker ke yang satu, dan mungkin yang satunya juga sudah bagus. Jadi berikutnya itu kita coba colok apakah lampu indikatornya sudah menyala atau belum. Tapi perlu kita pasang dulu bagian saklarnya. Kita perlu pasang dulu bagian saklarnya. Kemudian kita tutup, dan saklar yang satu lagi juga kita pasang. Kemudian kita tutup. Nah, kita tutup, kita colok apakah lampu indikatornya sudah menyala atau belum. Jadi kita cek lagi yang satu, mungkin kita cek kembali yang warna biru dia ke bagian yang kuning. Jadi dia yang kuning juga yang terhubung, dia terhubung. Jadi kita ukur di bagian LED-nya apakah dia masih menyala, atau kita ukur komponen yang ada pada rangkaian pada lampu indikator.
Jadi untuk diodanya bagus, kita oper lagi dioda yang sebelah. Diodanya juga bagus. Diodanya masih bagus, tapi ini resistornya belum kita ukur. Selanjutnya kita ukur resistornya. Jadi di sini resistornya tidak terhubung. Sudah saya ukur menggunakan multimeter, dia tidak terhubung. Jadi mungkin itu penyebabnya lampunya tidak menyala, karena resistornya rusak, tidak terhubung, sehingga lampu indikatornya tidak menyala. Tapi setelah diukur menggunakan multimeter, lampunya menyala. Berarti resistornya di sini rusak atau terputus, sehingga tidak ada tegangan yang masuk ke LED ketika dinyalakan. Namun saya cek di bagian kalengnya di sini, dia panas. Berarti elemen pemanasnya aktif dan termostatnya juga aktif. Cuma lampu indikatornya tidak menyala karena resistornya itu putus. Jadi mungkin untuk perbaikannya resistornya itu perlu diganti. Cuma mungkin jadi itu saja mungkin resistornya yang perlu diganti untuk perbaikan dispenser ini. Berhubung resistornya tidak ada, jadi kita tutup saja, karena kita sudah mengetahui bahwa dispenser dalam kondisi normal. Dispenser dalam kondisi normal hanya saja lampu indikatornya itu tidak bisa menunjukkan indikasi menyala, karena resistor pada bagian lampu indikator ini rusak. Jadi saya perlu digantian. Jadi mungkin selanjutnya kita pasang saja. Kita keluarkan debu-debu. Selanjutnya kita pasang lagi tutup belakang dari dispenser ini. Pastikan kabelnya melewat benar supaya dia tidak terjepit. Kalau terjepit mungkin dia bisa mengalami putus. Kemudian kita pasang lagi sekutnya kembali. Jadi mungkin itu saja tentang perawatan dan perbaikan pesawat dispenser. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.